Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang pemecahan masalah pembelajaran siswa di SMA Negeri 1 Soreang dalam mata pelajaran bahasa Inggris yang saya ampu untuk kelas 12 IPS dan kelas 12 IPA. Nah, ketika kita memberikan pembelajaran di awal, tentunya saya sebagai guru harus mengetahui kondisi daripada siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait pemecahan masalah pembelajaran siswa SMA Negeri 1 Soreang dalam mata pelajaran bahasa Inggris yang saya ampu. Dalam memulai proses kegiatan belajar mengajar di kelas, saya sebagai guru belum mengenal siswa dengan baik. Karena di awal pembelajaran tentunya saya dengan siswa juga belum kenal dari mulai kemampuan siswa dalam bahasa Inggris itu sejauh mana, kemudian belum tahu juga kondisi kebutuhan siswa di kelas. Nah, untuk memulainya atau mengetahui akar permasalahan daripada siswa itu sendiri supaya kita bisa menerapkan metode yang tepat sehingga apa yang kita sampaikan bisa difahami oleh siswa kita di kelas. Nah, saya memulainya dengan memberikan asesmen awal pembelajaran dalam bentuk G-form kepada siswa. Yang pertama itu adalah tes awal. Tes awal untuk mengatur kemampuan dasar bahasa Inggris siswa. Saya memberikan soal bahasa Inggris basic kepada siswa kelas 12. Dan selanjutnya setelah ada hasil dari tes awal yang diberikan, saya memberikan kuesioner. Nah, ini untuk mengetahui permasalahan siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris itu sejauh mana. Untuk memberikan tes awal dan kuesioner ini, nantinya diharapkan saya bisa memberikan metode yang tepat kepada siswa karena semua siswa itu mempunyai kebutuhan yang berbeda dari proses pembelajaran yang akan kita sampaikan di dalam kelas. Nah, ini berikut hasil dari G-form yang saya sampaikan ke siswa itu. Untuk basic Inggris itu nilainya bervariasi dari masing-masing siswa. Nah, kita lihat hasil tes awal. Tes awal tentang permasalahan kondisi belajar siswa mata pelajaran bahasa Inggris kelas 12 IPA dan 12 IPS. Ini Bapak Ibu untuk skor IPS ini ada perbedaan dengan skor yang diperoleh jurusan IPA. Nah, ini untuk skor IPS kita mendapatkan hasil rata-rata dengan jumlah 53
kemudian nilai minimum 14 dan maksimum 94. Sementara dari skor IPA itu nilai rata-rata berjumlah 71, nilai minimum 20 dan maksimum 94. Nah, tentunya uh, hal ini berbeda-beda uh, dari perolehan angka tiap uh, siswa antara jurusan IPS dan jurusan IPA. Nah, ini dari hasil rata-rata skor IPS 53, sementara skor IPA ini 71 yang saya ambil dari data real siswa, artinya seluruh siswa kelas 12 IPS dan 12 IPA. Dengan adanya perbedaan yang signifikan, maka saya meraih kesimpulan ada perbedaan yang harus saya sampaikan kepada siswa terkait metode pembelajaran yang akan diterapkan. Nah, kemudian ini dari hasil kuesioner. Nah, ini saya memberikan 10 pertanyaan kepada siswa dan siswa menjawab sesuai kemampuan mereka. Di antaranya, ini sangat setuju, setuju, ragu-ragu, kurang setuju, tidak setuju. Nah, ini 5 siswa memilih pertanyaan tergantung dari pertanyaan yang diberikan. Misal, saya memberikan pertanyaan, pelajaran bahasa Inggris sangat mudah dipelajari. Nah, untuk kelas IPA dan kelas IPS itu tidak jauh berbeda untuk hasil kuesioner ini. Yang mencolok adalah ragu-ragu. Artinya, kelas siswa IPA dan IPS itu ragu-ragu dalam banyak menjawab ragu-ragu dalam semua permasalahan yang saya sampaikan terkait dari hasil proses kemampuan dasar bahasa Inggris. Artinya ketika kelas IPA menjawab ragu-ragu, tetapi dengan hasil yang baik, tentunya yang saya ambil kesimpulan adalah kelas IPA itu kurang percaya diri. Nah, ini yang perlu kita tekankan kepada siswa kelas IPA bahwa mereka punya kemampuan, tetapi mereka kurang termotivasi dan kurang percaya diri. Nah, ini harus kita berikan kepada siswa kelas IPA. Sementara kelas IPS banyak juga menjawab ragu-ragu, tetapi dengan hasil nilai yang kurang. Nah, ini pertama mereka juga kurang percaya diri dan kemampuan juga sedikit di bawah dari kelas IPA. Nah, ini tentunya dari hasil survei yang saya lakukan untuk membuat metode pembelajaran yang tepat, juga mencari solusi terkait permasalahan yang ada di siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris, maka solusi permasalahan yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran adalah yang pertama adalah memberikan motivasi kepada siswa bahwa bahasa Inggris mudah dipelajari. Nah, karena tadi banyak dalam kuesioner banyak siswa menjawab ragu-ragu, artinya ini perlu motivasi lebih kepada siswa menghapus paradigma bahwa bahasa Inggris itu sulit, sehingga merubah pandangan mereka bahwa bahasa Inggris itu mudah dipelajari. Ketika kita sungguh-sungguh mempelajari sesuatu, termasuk bahasa Inggris, insya Allah akan mudah dipelajari dan mereka juga mampu mempelajari bahasa Inggris dengan baik, sehingga kemampuan komunikasi bahasa Inggris bisa dilakukan oleh siswa-siswi dengan baik pula. Nah, yang kedua adalah memberikan kelas rule dan kesepakatan antara siswa dan guru. Nah, ini perlu diberikan kepada siswa pada awal pembelajaran, di mana kelas rule dan kesepakatannya berasal dari siswa hasil diskusi dengan saya sendiri sebagai guru. Nah, ini diberikan supaya pembelajaran yang dilakukan antara siswa dan saya sebagai guru
ini betul-betul disepakati uh, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. Misalkan kelas rule yang saya akan terapkan yaitu misalkan yang pertama, don't be shy, so brave to speak English, brave to say something in English. Artinya mereka tidak malu untuk berkata bahasa Inggris. Nah, ini diperlukan keberanian sehingga dalam proses pembelajaran mereka dituntut untuk berani berbahasa Inggris, tidak memikirkan grammatical structure terlebih dahulu, yang penting ada keberanian. Nanti kesalahan-kesalahan yang mereka ucapkan di dalam pelajaran bahasa Inggris mereka akan menemukan sendiri. Yang penting berani aja dulu berbahasa Inggris. Nah, ini semacam ini perlu saya tekankan karena hasil dari kemampuan belajar siswa, juga kuesioner permasalahan yang saya sampaikan terkait hasil daripada GFOM kemampuan dasar bahasa Inggris itu uh, melahirkan permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga siswa bisa bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Nah, kemudian melakukan treatment yang sedikit berbeda antara kelas 12 IPA dan IPS dalam penerapan metode pembelajaran di setiap materi ajar bahasa Inggris. Tentunya antara kelas 12 IPA dengan IPS itu materi sama, tetapi mungkin metodenya yang berbeda. Ketika kita memberikan kelas 12 itu full English untuk menerangkan, mereka sedikit paham. Tetapi ketika kita full English di kelas IPS, artinya mereka banyak tidak mengerti. Nah, ini mungkin berbeda ketika menerangkan. Saya sebagai guru biasanya menerangkan secara full English, tetapi kita melihat situasi atau pemahaman daripada siswa itu sendiri. Nah, ini berbeda metode yang berikan, baik itu penjelasan ataupun terkait gaya mengajar yang disampaikan. Kemudian menggunakan metode yang tepat sesuai kemampuan dan kebutuhan siswa di kelas. Nah, ini perlu metode yang diterapkan itu disesuaikan juga dengan kemampuan dan kebutuhan siswa di kelas. Tidak mungkin kita misalkan mengajar bahasa Inggris, misalkan diterangkan dengan bahasa Inggris, sementara kemampuan siswa di bawah rata-rata misalkan. Nah, ini malah menjadikan siswa jadi pusing begitu ya, dan tidak bisa memahami apa yang disampaikan. Nah, ini perlu adanya step by step, pelan-pelan, supaya apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh siswa. Nah, kemudian banyak melakukan praktik berkomunikasi dalam proses pembelajaran. Nah, dari hasil survei kemampuan atau kondisi siswa, banyak siswa yang kurang berbicara bahasa Inggrisnya kurang. Artinya ini perlu dilakukan praktik berbahasa, itu tidak monoton. Guru saya mungkin menerangkan terus, tetapi banyak melakukan praktik, melatih lidah mereka untuk terbiasa berbicara bahasa Inggris. Nah, ini perlu dilakukan dalam proses pembelajaran. Kemudian adanya coaching teman sejawat dalam pola praktis bahasa Inggris di kelas. Dari pertanyaan yang disampaikan, kurangnya teman yang bisa diajak bicara ini mungkin karena beberapa teman sedikit di kelas yang menguasai ataupun bisa berkomunikasi lancar dalam bahasa Inggris. Nah, ini perlu coaching teman sejawat untuk lebih mempraktekkan, lebih sharing terkait praktis dalam bahasa Inggris itu baik lisan maupun tulisan. Kemudian yang terakhir adalah mencari inovasi-inovasi baru terkait proses kegiatan belajar mengajar dengan siswa agar pembelajaran itu lebih menarik sehingga siswa merasa senang untuk belajar dan pada akhirnya siswa dapat memahami dan mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan baik, baik itu lisan maupun tulisan. Nah, hal ini dilakukan kita terus berinovasi, terus mengembangkan diri dan terus memperbaiki pola pembelajaran kita. Nah, caranya adalah kita melakukan secara berkala evaluasi diri terkait pembelajaran. Nah, ini bisa dilakukan
dengan melemparkan beberapa kuesioner ya atau pertanyaan-pertanyaan kepada siswa sehingga kita tahu apa permasalahan yang sebenarnya oleh siswa hadapi terkait proses pembelajaran khususnya bahasa Inggris di dalam kelas. Sehingga dengan mengetahui masalah-masalah siswa itu kita bisa menemukan solusi yang tepat supaya materi yang kita ajarkan terutama bahasa Inggris bisa difahami oleh siswa dengan tujuan bahwa belajar bahasa itu bahasa Inggris dengan tujuan siswa bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris terkait lisan maupun tulisan. Nah ini perlu terus-menerus kita mengevaluasi supaya proses pembelajaran kita lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait pemecahan permasalahan pembelajaran bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Soreang. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Ini berdasar hasil kajian dari saya sendiri untuk terus memperbaiki diri dalam proses pembelajaran di kelas untuk melahirkan generasi yang memang mampu dan bisa berkompetensi dengan memahami dan menguasai bahasa Inggris baik tulisan maupun lisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.